Oke, terima kasih Mayfrey. Saya sudah bersama dengan 3 perwakilan dari juru bicara tim SES dan juga ada Mbak Mira juga. Tapi sebelum saya memperkenalkan narasumber saya pengen dulu minta dukungan ataupun yel-yel dari semua pendukung ketiga pasangan calon yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Dari yang pertama dulu yel-yelnya dari Timnas Amin. Mana suaranya? Karena semua pendukung sudah rame nih datang ke studio CNN Indonesia untuk nonton ataupun nobar debat. Ayo silakan Ibu Bapak. Yel-yelnya seperti apa? Timnas Amin. Ayo. Ya nggak apa-apa, silakan Ibu, kedengaran. Amin, 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 menang. Oke, itu tadi dari paslon 1. Saya mau ke TKN Prabowo Gibran, paslon 2, silakan. Yel-yelnya, pendukungnya. Prabowo Presiden 2024 menang 1 putaran. Yes, yes, yes. Oke, itu tadi semangat mama. Oke. Dari TPN Ganjar Mahfud. Ini kayaknya muda-muda semua nih. Dari paslon 3 silakan yel-yelnya. Lebih semangat. Jangan gentar, kita punya Ganjar. Jangan takut, kita punya Mahfud. Ini Ganjar Mahfud. Ini Ganjar Mahfud. Oke, itu tadi yel-yel dari ketiga pendukung yang akan bertahan ya. Dari mulai sekarang sampai nanti nobar debat capres sampai pasca debat. Mereka akan melihat bagaimana penampilan dari jagoan-jagoannya. Dan bagaimana visi misi dan juga jualan kampanye dari ketiga capres yang akan berlaga nanti malam di panggung debat. Saya sudah bersama dengan perwakilan ketiga tim SES ya. Saya perkenalkan satu-satu dari Timnas Amin. Ada co-captain Timnas Amin Jumhur Hidayat. Selamat sore, Bang Jumhur. Ada Wakil Komandan Bravo dari TKN Prabowo Gibran, Bang Herzaki Mahendra Putra. Selamat sore Bang Zaki. Selamat sore. Oke, Wakil Komandan Bravo ya, harus komplit ya. Rifana langsung tertawa dia, karena yang menuju yang ketiga ini dia bingung. Yang mau ketiga, ngomong siapa. nggak apa-apa, juru bicara utama Iya. TPN Ganjar Mahfud sekaligus politisi PDI Perjuangan Eriko Sutarduga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Bang sore. Eriko. Dan ada Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mbak Mira Sumirat. Selamat sore Mbak Mira. Satu-satunya perempuan tapi yang harus paling kencang ya, membawa suara-suara buruh dan juga para pekerja. 5 tahun. Betul, terhadap isu ketenaga kerjaan. Karena nanti malam pada debat capres memang yang menjadi sorotan isunya adalah isu ketenaga kerjaan, isu pendidikan, isu kesehatan dan juga isu sumber daya manusia dan juga kesejahteraan sosial. Bagaimana ketiga jubir ini nanti jualan, meyakinkan publik bahwa capresnya nanti malam bisa membawa banyak penawaran kepada rakyat Indonesia. Nanti kita akan bahas lebih dalam soal isu ketenaga kerjaan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Di Iwan sudah menyampaikan ya, ada banyak sekali pendukung yang sudah hadir di JCC, di Studio 2 juga para pendukung dari paslon 1, 2, 3 sudah hadir. Saya mau langsung menuju ke rekan saya Rifana yang akan melanjutkan dialognya. Ini gagasannya kita tunggu sekali nih dengan tema-tema hari ini. Apa ya kira-kira yang akan mereka tawarkan nanti Rifana? Oke Mevri, kalau tadi kita udah lihat situasi di Jakarta Convention Center langsung di studio CNN Indonesia, kita akan melihat dan juga menantang bagaimana ketiga perwakilan dari tim SES ini meyakinkan publik soal berbagai isu. Yang pertama kita akan bahas dulu soal isu ketenaga kerjaan, ini menjadi isu yang paling ditunggu begitu ya oleh publik. Saya mau ke paslon 1 dulu, ke Timnas Amin. Bang Jumhur, kita tahu bahwa di isu ketenaga kerjaan ini yang menjadi sorotan, yang menjadi pro dan kontra di publik adalah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, di mana buruh berkali-kali melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan saya, political will dari capres Anda akan merevisi nggak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja? Clear cut itu, crystal clear, dinyatakan oleh Anies, itu akan direview dan direvisi dan menjadi benchmarkingnya itu keadilan, keadilan untuk semua. Dan itu begitu itu kewenangan itu ada, bahkan sebelum itu kita udah terus berdiskusi apa-apa yang harus dilakukan
perbaikan-perbaikan itu. Jadi clear lah kalau itu. Oke, itu hanya janji-janji pas lagi kampanye atau nanti setelah terpilih? Karena gini ya, di keliling Anda, di sekeliling Anda juga banyak pengusaha dan tentu saja pengusaha nggak happy dengan adanya revisi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi Ini gimana nanti? pengusaha harus dibedakan antara pengusaha yang rakus dan pengusaha yang memang betul-betul ingin berusaha dengan baik. Jadi Oke. Undang-Undang Cipta Kerja ini memfasilitasi orang-orang rakus. Nah, padahal kita negara Pancasila. Orang boleh kaya, orang boleh makmur, tapi tidak boleh dengan cara menginjak, menindas orang. Nah, pengusaha-pengusaha seperti itu banyak. Dan itu mereka happy. Di sekeliling capres Anda ada nggak? Ya, saya nggak usah sebutkan lah. Oke, Mereka, berarti ada? Ada dong, pasti yang Mereka mereka happy dengan Ya, niat capres ya, Anda merevisi Undang-Undang Cipta Kerja? Karena yang menjadi parameternya keadilan. Bukan benar-benar atau menang-menangan gitu loh. Oke. Jadi bukan pokoknya enggak. Nanti ada semacam apa ya, ini tambah, ini kurang, itu biasalah seperti itu. Jadi tapi undang-undang Omnibus yang sekarang, Cipta Kerja yang sekarang itu kan kita sama sekali tidak diajak berdiskusi tentang itu. Gitu. Bahkan waktu pembuatannya kan kayak maling gitu loh. Bikin di sana, bikin di sini. Bahkan saya tahu persis yang menjadi inti daripada undang-undang Naker itu diambil oleh Kemenko Perekonomian, oleh Kadin. Buruh tidak diajak bicara, kemudian bahkan Depnaker sendiri itu juga seperti dilewati begitu Ya, tapi saja. cawapres Anda, Ketua Umum PKB setuju juga kok dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja? Iya, saya katakan tadi itu diambil alih oleh itu. Itu suasana yang berbeda. Bahkan dia bilang gini, makanya saya kapok jadi menteri, dia bilang gitu. Karena dia tahu jadi menteri itu tidak bisa punya kekuasaan lebih daripada sekedar ya sudah. Ini presiden maunya seperti itu ya mau nggak mau lah. Ini kan perlu banyak lah dalam kehidupan bernegara. Berarti janjinya dari Timnas Amin akan merevisi ya? Bukan janji. Kalau dari Anies sudah dikerjakan bahkan waktu dia jadi gubernur. Undang-Undang Cipta Kerja hanya menaikkan 0,8%. Oke, saya bahas soal UMP nanti nih, soal upah nanti. Bukan. Ini Undang-Undang Omnibus Law. Ya. Tapi Anies tidak pakai Undang-Undang Omnibus Law. Dia pakai Undang-Undang Kekhususan DKI. 5,1% dan itu 6 kali lebih banyak dari kenaikan yang harusnya melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini. Itu track record, Mbak. Oke, saya nanti akan bahas soal proses politiknya. Kalau dari janjinya berarti akan merevisi. Berapa? 100 hari setelah terpilih akan langsung direvisi? Ya, kita juga nggak begitu. Anies itu konsepnya adalah semua orang diundang. Berbicara yang paling punya kepentingan. Jadi secepat mungkin pasti ya, tapi nggak usah dibilang 100 hari, enggak lah, nggak begitu. Baik, saya mau ke Paslon 2 ya, TKN Prabowo Gibran. Capres Anda dan cawapres Anda jelas ya, karena cawapres Anda kan anaknya Pak Jokowi. Itu kan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja adalah produk turunannya Pak Jokowi. Jadi dengan membawa visi keberlanjutan sudah dipastikan bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak akan merevisi Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun itu merugikan buruh dan menguntungkan pengusaha. Gimana? Oh, sudah ditanya nih. Ya. Kan masih pengantar nih. Ya. Gini, kalau kita bicara mengenai Undang-Undang Omnibus Law, ini bagaimanapun kita bisa lihat. Niatannya adalah bagaimana agar aturan yang selama ini tumpang tindih, baik di dalam kementerian tertentu ataupun lintas kementerian, itu bisa lebih istilahnya itu ada konsistensinya gitu. Ya, jadi aturan yang di kementerian sana mengatur apa, kementerian sana mengatur apa. Nah, ini harapannya dengan Omnibus Law ini istilahnya bisa sejalan nih gitu loh, ya kan? Jadi pada saat penerapannya di lapangan pun bisa lebih memudahkan, itu satu hal. Yang kedua adalah semangatnya bagaimanapun ini niatannya ingin ada kemudahan dalam konteks investasi. Karena ketika ini disusun memang situasi Indonesia pasca Covid kan memang situasi yang tidak mudah gitu. Nah, di dalam konteks investasi ini in the long run tentunya pasti akan ada more job creation. Ini niatannya seperti itu. Ya, lalu yang kedua, bagaimana misalnya ekonomi growth kita juga bisa meningkat dengan baik gitu loh. Nah, ini yang menjadi semangatnya gitu. Tapi memang bagaimanapun dalam konteks ini ya akan ada masukan-masukan, ada juga kritik-kritikan. Bahkan kami misalnya saya dari Partai Demokrat banyak mengkritisi ini gitu loh. Ya, Anda setuju, partai Anda setuju dengan catatan kan? Ya betul, betul. Malah catatannya apa banyak? Kita menolak waktu itu. Ini perlu direvisi kalau ada catatan. Waktu itu kami menolak. Waktu itu menolak. Sekarang sudah ada bergabung di kekuasaan, setuju nggak? Kita memberikan catatan. Ada beberapa hal yang menurut kami perlu kita perbaiki misalnya. Tetapi semangatnya kami bisa menerima. Semangatnya adalah bagaimana tadi investasi, bagaimana tadi lebih pada economic growth, bagaimana job creation. Dan kemudian bagaimana nih bisa membawa lebih mudah nih misalnya dalam konteks selama ini pekerja kita kan sektor informal kan lebih dari 60%. Kita mau pindahkan nih agar bisa masuk ke dalam sektor formal, agar bisa lebih terjamin gitu. Pertanyaan saya, paslon Anda, capres Anda dan cawapres Anda akan merevisi nggak Undang-Undang Cipta Kerja? Anda nggak jawab itu tadi. Kalau partai Anda setuju dengan catatan, artinya kan memang harus direvisi kalau ada catatannya. Ya kalau kami melihatnya begini, bagaimana kondisi ekonomi ke depannya gitu. Apakah misalnya nantinya gitu ya, ini kan niatan, ya kan. Kemudian setelah tercapai,
Dan kita akan ada fleksibilitas dalam konteks apa? Ya PP. Dan misalnya waktu itu kan di Mahkamah Konstitusi kan, ada di review ya, kemudian ada apa istilahnya itu ada putusan, ya pemerintah melakukan perubahan kan begitu. Nah sehingga nanti dalam turunan-turunannya PP-nya kan banyak sekali nih. Nah di sini juga kita akan masuk bagaimana agar bisa lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi hari ini gitu. Karena bisa jadi tantangan ketika ini disusun 2022 dengan nanti 2024, 2025 bisa jadi berbeda. Tetapi bagaimanapun perlindungan terhadap tenaga kerja ini menjadi poin yang juga sangat penting. Tidak bisa juga kita membiarkan investasi misalnya tenaga kerja tidak terlindungi. Jadi kalau kami melihatnya malah sebaliknya nih. Ini banyak yang sektor informal kita ingin pindahkan ke sektor formal. Tetapi perusahaan misalnya dalam konteks misalnya pada saat pesangon terlalu tinggi, mereka membiarkan, mohon maaf nih, ini outsource dan kontrak. Padahal kita nggak mau nih, kita maunya masuk ke formal nih, tidak outsource lagi, tidak hanya kontrak. Greenpeace dan juga Walhi mendata bahwa di sekitaran paslon 2 itu ada sekitar belasan ya, ada 20 pengusaha tambang yang mendapatkan keuntungan dari Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Itu gimana? Apakah kemudian ketika pengusaha-pengusaha itu yang sudah berkeringat membantu paslon Anda, meminta supaya tidak usah aja ada revisi, kan kita udah bantu Pak Prabowo sama Mas Gibran di kontestasi, gimana? Saya kalau bicara mengenai pengusaha tambang nggak enak juga kan, nanti saya bilang ke sebelah sini apa kabar Pak Di sini Surapalo dan juga ada, teman-teman. di sini juga ada, tapi paling banyak di paslon Anda. Misalnya begini. Di sini 9, di situ 6, di sini 20. Bagi kami begini, ya, namanya pengusaha apa saja, pasti ada di mana saja bagi kami. Tapi yang paling penting, ini yang paling penting, bagaimana pemimpinnya ini punya keteguhan sikap, punya independensi. Pak Prabowo jelas, dia adalah ketua umum partai besar, ya, Gerindra, ya kan? Dia independen di sini. Siapa yang mau mengatur beliau nanti setelah beliau menjadi presiden? Ya Pak Jokowi misalnya, ya tentu akan memberikan masukan. Pak SBY sampai dengan saat ini Pak SBY terus memberikan masukan dan sering diterima oleh Pak Prabowo. Tetapi tetap Pak Prabowo punya independensi dalam memutuskan segala sesuatu. Tidak tergantung oleh ketua umum partai A, ketua umum partai B, tetapi beliau punya langkah yang tegas. Nah, tapi dalam Pak Prabowo kan juga, kemarin partainya setuju dengan Undang-Undang Cipta makanya, Kerja. dalam konteks itu kan niatannya tadi seperti itu. Tapi kami misalnya dengan bergabungnya Demokrat di sini ada Pak SBY, ada Mas Ahaye, ya kita akan jaga betul gitu. Karena inilah yang menjadi salah satu bagian dari kontrak politik kami dengan Pak Prabowo. Jika ada dirasa yang merugikan masyarakat, jika dirasa merugikan tapi kan Demokrat warga, masuknya di tengah-tengah, penumpang baru ini. Sementara yang lama itu Partai Golkar itu kan ini penggagas tetap, dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Bedanya kita duduk Seberapa kuat partai Anda kemudian bisa mempengaruhi Pak Prabowo? Inilah yang membedakan Penumpang koalisi Indonesia Maju. Kami semua ini duduk bareng, berdiri sama sejajar. Kita duduk bareng, kita diskusi. Kita seperti ini harapannya ke depannya, program-program detailnya dari Demokrat seperti ini. Harapan dari konstituen kami titipkan seperti ini. Bagaimana Pak Prabowo, bagaimana Pak Erlangga, bagaimana Pak Jul, dan teman-teman yang lainnya dari partai lainnya. Ya dalam diskusi, wah terbuka ini, nanti kita bahas ini, oh ini bisa nih. Soalnya saya sudah melakukan juga kata Pak Prabowo untuk beberapa hal ini misalnya. Setara pada saat berdiskusi, setara juga di pembagian kekuasaan nanti? Ya itu kan Pak Prabowo lah yang nanti sebagai presiden itu hak prerogatif presiden lah. Kita politik ini kan bukan dagang sapi gitu ya. Tapi bagaimana menempatkan orang-orang terbaik di pemerintahan sehingga apa yang menjadi janji kami nih Prabowo Gibran itu benar-benar bisa terwujud nanti gitu loh 2024 dengan 2029. Betul teman-teman? Kasih dukungan dulu nih pendukungnya. Saya ke paslon 3 ya, ke TPN Ganjar Mahfud. Dalam beberapa kesempatan yang lalu capres Anda Mas Ganjar Pranowo sudah mengatakan bahwa akan mempertimbangkan revisi dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena memang banyak masalahnya. Pertanyaan saya, berarti memang udah berbeda ya dengan sikap Presiden Jokowi. Karena ini kan produknya Presiden Jokowi nih, Undang-Undang Cipta Kerja. Kami harus jujur, Mbak Rifana, bahwa pemerintahan Pak Jokowi itu datang dari PDI Perjuangan. Itu dari awal, itu sudah kita tahu, tidak perlu saya ulang-ulang kembali. Dan kami memang harus bertanggung jawab dalam hal itu. Tapi apakah di dalam meneruskan itu tidak boleh menyempurnakan? Kan dalam meneruskan kan boleh menyempurnakan. Harus jujur. Undang-Undang Cipta Kerja memang dibuat dengan secara cepat sekali. Tapi PDI Perjuangan setuju juga. Setuju karena kami bagian dari pemerintahan. Oke, jadi kalau bagian dari pemerintahan harus tetap setuju. Harus setuju, tapi tentu harus ada nanti yang disempurnakan. Nah, apa gunanya? Untuk apa ada MK? Bukan untuk Mahkamah Keluarga, Mbak, daripada Mbak Rifana serang duluan kan? Nah, Mahkamah Konstitusi itu kan untuk apa? Untuk menemukan formulasi yang paling tepat. Saya yakin, ini nanti boleh kita ajak berdiskusi Mas Ganjar, pasti akan dia menerapkan konsep tripartit, yaitu pemerintah, begitu juga dengan pekerja dan juga pengusaha. Ini kan seperti ayam dan telur, enggak bisa juga Mbak Rifana. Kita harus bicara jujur juga. Pertumbuhan kita setelah COVID baru 5% lebih sedikit. Tidak memenuhi target, harus bicara jujur. Tapi apakah itu baik? Baik. Apakah perlu disempurnakan? Yes. Nah, bagaimana caranya? Nah ini yang perlu nanti dilibatkan ketiga ini untuk bersama-sama. Tidak bisa juga satu pihak lebih diuntungkan jauh. Tidak bisa. Sekarang begini, kalau diuntungkan katakan pekerja, bagaimana nanti kalau usaha berhenti semua?
Nah, semua akan lari keluar. Kita sekarang kan bersaing dengan Vietnam, bersaing dengan Filipina, bersaing dengan Kamboja. Kita harus jujur juga. Belum lagi Mbak Rifana. Nanti kita bersaing dengan namanya artificial intelligence. Belum lagi nanti kita akan bersaing dengan robot dan lain-lain. Ini juga harus dicari pemecahannya Mbak Rifana. Nah, tentu Mbak Rifana bilang, apakah dalam ini bertanggung jawab? Bertanggung jawab. Karena kenapa? Pemerintahan ini datang dari PDI Perjuangan. Tetapi kita harus meneruskannya dengan apa? Menyempurnakannya. Itu yang ada. Karena kenapa? Masyarakat, begitu juga para pekerja. Dan juga semua umumnya masyarakat Indonesia ingin ini ada keberlanjutan. Ingin ada penerusan. Jangan nanti, ini di stop di sini. Selesai. Ini nggak perlu lagi. Loh, terus bagaimana? Oke, tapi pertanyaannya jangan-jangan karena hubungan antara PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi yang sudah retak, makanya kemudian berbeda kebijakan ke depannya seperti Undang-Undang Cipta Kerja mau kita revisi aja deh karena ini Nggak ada Pak kaitannya Jokowi. Mbak Rifana. Sebenarnya kalau hubungannya baik-baik aja nggak mungkin nih direvisi kayaknya. Sekarang begini, kita bicara jujur. Ini kita ini kan ada adik-adik mahasiswa, kan kita harus berbicara dengan data. Oktober kan sudah selesai tugasnya Pak Jokowi. Terus bagaimana? Kan harus dilanjutkan oleh pemerintahan baru. Tapi kan tidak boleh terus selesai di situ stop. Nah, harus diteruskan dan disempurnakan. Oke, ini bagian dari penyempurnaan Iya, dengan revisi Undang-Undang harus. Cipta Kerja. Nah, nanti tentu Mbak Mira nanti yang akan bisa lebih paham. Nah, nanti bagaimana? Tripartitnya harus duduk. Tapi waktunya tentu harus panjang. Nah, selama proses ini berlangsung, bagaimana? Ya undang-undang ini harus jalan. Nggak bisa juga, tunggu dulu ya, undang-undang nggak berjalan. Karena ini lagi proses tripartit. Nggak bisa, ini seperti ayam dan telur. Bagaimanapun juga harus berjalan tetap usaha ini. Bagaimanapun Indonesia harus bertumbuh. Betul, apakah sudah sempurna? Apakah ada yang tertekan? Ada. Nah, tapi saat ini mari kita bersabar sejenak untuk bisa menyempurnakan hal ini. Oke, Itu tapi yang kalau paling pengusaha-pengusaha kemudian datang ke Mas Ganjar ngelobi supaya nggak usah saya lah harus itu. jujur, Dan Mas Ganjar itu kan kader partai ya. Keputusan akhirnya ada di Ketua Umum PD Perjuangan loh Ibu boleh Megawati. ditanya di Jawa Tengah, bagaimana Mas Ganjar? Apakah beliau apa? Beliau mempunyai sifat yang betul-betul kalau ini yang berjalan benar itu dilakukan benar, boleh dicek. Tapi saya mau tanya Mbak Rifana, siapa sih 9 pengusaha batu bara itu bingung juga saya. Karena sampai saat ini tidak ada rasanya yang bantu. Kalau tadi dikatakan Mas Jumur, Brother Jumur ada 6, bingung juga. Tolonglah Mbak Rifana kita dikasih tahu. Karena sampai saat ini saya nggak tahu. Betul adik-adik. Supaya saya bisa ini loh, tolonglah dibantu. Nggak ada. Salah Sampai saat ini satunya mana? Ketua Tim Ses TPN Ganjar Nah, Mahfud. wajar, karena dia memang sebagai ketua tim ses. Yang lain mana? Nggak ada. Yang saya tahu ya. Bahkan sekarang umumnya menghindari. Karena kenapa? Takut ada masalah. Takut ada nanti problem. Itu kenyataan yang ada. Nah, jadi sekali lagi Mbak Rifana tolonglah kalau memang ada 9 nama itu ya, kita dikasih tahu saya ya kan. tunjukin ya. Iya. Terima kasih. Jadi meskipun Mas Ganjar bukan ketua umum partai, merupakan kader partai, petugas partai, kalau ketua umumnya Ibu Megawati bilang nggak usah revisi, Mas Ganjar akan tetap revisi, berani? Sekarang saya tanya, Pak Jokowi petugas partai bukan? Petugas partai? Nah, bagaimana? Ya, partainya ikut terus. Ada jaminan? Partainya ikut juga Mas ke Pak Ganjar Jokowi. sudah menyampaikan bahwa rakyatku adalah tuanku. Itu disaksikan semua. Ada jejak digitalnya. Nanti akan ditagih pada saatnya. Tidak bisa seperti itu. Nah, PDI Perjuangan satu-satunya partai yang tidak mencalonkan ketua umumnya untuk jadi calon presiden. Apa? Karena kenapa? Karena kita memerlukan kader yang punya keteguhan hati. Jadi Pak Jokowi sama Mas Ganjar berbeda? Nah, ya dilihat aja. Oke, kok nggak berani nih ngomong? Tapi sekali lagi, kalau dikatakan ada yang sebagai gambarannya siapa yang lebih Pak bisa Jokowi, berani menentang itu perintah keliru, partai? Itu keliru. Buktinya Mas Ganjar jalan belusukan, tapi tidak belusukan hanya sekedar, tapi dia belusukan, dia nginap di rumah, menduduk dan apa? Menampung semua apa yang dirasakan memang tidak berjalan baik. Seperti itu. Oke, itu jualan ketiga jubir ya. Saya mau tanya ke Mbak Mira. Mbak Mira pasti udah capek banget ya dengar janji-janji. Iya, lelah karena udah bertarung. Karena menanggung penderitaan. Betul, karena udah bertarung di Mahkamah Konstitusi, dijanjiin politisi di DPR, nggak revisi juga tuh Undang-Undang Cipta Kerja. Anda ngelihatnya gimana nih? Jadi, political will, janji-janji dari ketiga jubir ini, ketiga paslon ini terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama Mbak Rifana, saya sampaikan ya kepada seluruh kawan-kawan dan juga rakyat Indonesia, ada 3 malapetaka yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kenapa itu? Untuk buruh ya. 1, malapetaka pertama ada 2015. Saat itu beliau mengeluarkan PP
15 tahun 2015 terkait dengan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Di sana beliau menghilangkan fungsi tripartit. Jadi dan itu pun menghilangkan lagi itu survei KHL. Jadi undang-undang sebelumnya fungsi tripartit pekerja, pengusaha, pemerintah duduk bersama, survei KHL, muncullah itu UMP. Di PP 78 2015 itu ditiadakan. Itu malapetaka pertama. Malapetaka yang kedua, disahkannya Undang-Undang Omnibus Law secepat kilat. Seperti apa ya saya kira. Jadi di tengah malam buta, semua rakyat lagi tidur, disahkan. Tadi bahasanya Bang Eriko apa maling ya? Bahasanya Mas Jumhur. Kayak Maling. maling. Di tengah malam buta. Bahaya Mbak Rifana. Di tengah malam buta. Ya bahasanya Mas Jumhur tadi ya, kayak Di satu maling sisi ya. ada undang-undang RUU, PRT dan buruh migran 10 tahun lebih mangkrak itu di DPR, enggak disahkan juga. Tapi undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang katanya digadang-gadang untuk menciptakan lapangan kerja, sesungguhnya nol bagi kami para pekerja buruh. Karena intinya adalah ternyata investasi, bukan untuk pekerja. Jadi judulnya saja Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, tapi isinya untuk investasi. Para investor-investor, mending kalau investornya padat karya. Yang terjadi kan investor padat modal yang sekarang itu. Itu malah petaka yang kedua. Yang ketiga nih, belum selesai penderitaan buruh. Perpu dikeluarkan di di ujung tahun 2022. Seharusnya kami berharap Perpu itu isinya membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, karena kan putusan MK-nya memberikan waktu 2 tahun kepada pemerintah Jokowi untuk merevisi dan mengundang seluruh partisipasi publik gitu loh untuk memperbaiki. Tapi malah dikeluarkan Perpu tuh, coba konyol bener kan ini. Dan isinya sama aja gitu loh. Dan konyolnya lagi bersama dengan DPR RI mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada Maret 2023. Dan dampak itu tadi sudah dipaparkan loh. Bukan hanya upah yang menjadi murah, kalau saya katakan pesangon itu nggak berkurang, pesangon hilang. Coba bisa bayangkan kawan-kawan, mungkin bisa ketawa sekarang ini. 33 seharusnya kami mendapatkan pesangon, hanya sekarang 19 kali, itu pun yang kalau pensiun. Hanya 0,5, bagaimana kawan-kawan kami itu menderita. Upahnya murah, sedangkan harga pangan sekarang tinggi, cenderung tidak terkendali. Jadi ini luar biasa nih. Dan PHK-nya gampang banget. Pagi hari teman-teman saya itu masih kerja, sorenya bisa di PHK. Itu yang disebut niatan untuk Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Saya kira ini udah luar biasa, sangat menyesalkan, menderita banget nih Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Untuk itu saya minta kepada ini kan paslon 1 sama paslon 3 mau mempertimbangkan janjinya, mau merevisi. Yang pertama Mbak Rifana, ketika mereka paslon 1, 2, 3 atau 1 sama 3 saja yang sudah karena yang 2 belum jelas nih. Ya, saya kira tadi saya lihat paslon 2 ya, kan ini politiknya bapaknya apa? Mas Gibran. Tapi Mbak Rifana tadi jelas Bu Mira selalu bilang 3 terus itu tadi. Terima kasih Bu Mira. Memang hati-hati Mbak Mira, karena ini lagi kampanye. Betul ya? Enggak, Bang Eriko nomor 1 kan? Hanya 2 katanya. Nomor 3 Bang Eriko, ini kan 1, 2, 3. Jadi hanya 2 yang pasti katanya tadi kan? Jadi antara yang paslon 1 dan 3, katanya. sekarang ketika sudah berjanji akan merevisi, dan katanya lebih ekstrim lagi, paslon 1 saya baca tuh di berbagai media akan mengkaji ulang gitu ya, kemudian memanggil seluruh stakeholder, itu bagus banget tuh. Jadi saya kira Anda masih percaya nggak? Anda masih percaya itu nggak? Di tengah ketua umumnya ikut tanda tangan, partai pengusung utamanya Nasdem juga ikut tanda tangan. Masih percaya nih sama janji-janjinya? Sekarang gini Mbak, yang namanya regulasi, betul harus ada evaluasi dong. Kajian ulang dong, nggak boleh. Ini Harus kan ciptaan manusia. Ciptaan manusia kapanpun bisa dong harus dievaluasi. Kalau nggak dievaluasi dia akan menjadi otoriter gitu loh. Artinya ketika ini sudah berjanji, maka seluruh rakyat harus mengawal itu gitu loh. Sampai betul-betul janji itu terrealisasi. Ini Bu Mira aja yakin kok, Mbak Rifana nggak yakin. Bagaimana Mbak Rifana ini? Sekarang tanya ke Mbak Mira, ini dengan janji paslon 1 dan paslon 3 ini buru-buru masih percaya? Karena kan udah bertahun-tahun nih, hampir berapa nih, 1,5 tahun digantung di DPR, berharap Perpunya nggak disahkan, ternyata 9 fraksi setuju semua sama Perpu. Justru itu Mbak Rifana, 5 tahun kemarin itu kita betul-betul buruh dalam kondisi sangat-sangat menderita gitu ya. Ketika 5 tahun ini ada agenda pemilu, bagi kami ini harapan kami di mana lagi? Kalau kecuali di pemilu ini kan gitu ya. Mau di mana lagi, masa mau kita revolusi kan nggak mungkin ya, karena konstitusi kita juga nggak mengatur itu. Jadi kita berharap ketika mereka sudah melakukan janji, maka bagaikan embun yang ada di pagi hari gitu, secercah embun. Dan selanjutnya kita harus mengawal apakah betul-betul janji itu terrealisasi. Dan sekarang kalau bagi kami para buruh,
ya lihat jejak digitalnya. Oke, Ya, lihat jejak ya, digital, rekam digital, jejak gitu ya. rekam statement-statementnya dan bagaimana kemarin mereka menjadi mungkin ya para pemimpin misalnya nih contoh Pak Anies sebagai gubernur kan itu sudah menaikkan UMP Ya. yang di luar daripada Harusnya 0,8 jadi 5,1. di luar loh Mbak, Ya. itu luar biasa dan bagi kami buruh pekerja mengucapkan terima kasih ya dan harapan kami itu bisa berlanjut nanti. Oke, saya nanti akan bahas lebih dalam ya soal UMP ini ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pilihan Indonesia jelang debat Capres 2024. Saya mau langsung tanya ke Rifana. Rifana, kalau bicara soal ketenaga kerjaan ini lapangan kerja ini suka bikin pusing. Apa nih yang bisa ditawarkan oleh para capres-capres dan juga tim suksesnya di sini? Selain lapangan kerja, kita bicara upah dulu, upah Itu, minimum bikin pekerja. pusing tuh. Itu yang bikin pusing karena setiap kali, sering kali kita lihat Mayfrey ada demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman pekerja ataupun teman-teman buruh untuk menuntut kenaikan upah begitu ya. Saya akan tanya kepada perwakilan ketiga jubir di sini, bagaimana kemudian strategi mereka untuk menangani persoalan UMP ini, persoalan kenaikan upah. Saya mau ke paslon 2 dulu. Tadi kan udah dari 1, 2, 3. Jadi saya balik nih ke 2 dulu, ke paslon 2. Bang Zaky, apa kemudian strategi dari paslon Anda, dari capres Anda untuk menyelesaikan persoalan UMP ini, kenaikan upah buruh, agar ada balancing, tidak merugikan pengusaha dan tidak merugikan buruh? Itu apa? Setelah tadi Presiden Jokowi menerbitkan ya PP 78 tahun 2015 itu kan kemudian menjadi susah, itu merugikan buruh, menguntungkan pengusaha. Itu gimana? Ya, kalau dari kita tentunya bagaimanapun pekerja ini kan harus menjadi perhatian utama. Tapi di sisi yang lain juga kita tahu bahwa ada investor atau ada pengusaha ini yang mesti kita sama-sama duduk bareng. Jangan sampai kedua kepentingan ini tidak ketemu nih gitu ya. Ditambah lagi ada pemerintah. Gini, yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana misalnya hari ini kok dirasa bahwa tadi ya Omnibus Law kemudian ada aturan-aturan yang dirasa kurang pas. Saat ini pemerintah telah melakukan operasionalisasi aturan-aturan ini baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kita ingin bagaimana misalnya saya sebelum sampai ke upah nih, karena ini nyambung nih gitu ya. Harus ada kemudahan dalam berusaha karena hari ini UMKM dan kewirausahaan hari ini menyerap lebih 100 juta tenaga kerja. Nah ini yang menjadi penting nih. Ini yang kita sedang dorong betul juga gitu di sini. Karena bagaimanapun tidak bisa dilepaskan dari itu gitu. Nah sehingga kita ingin makin mudah nih. Kalau orang ingin berusaha tidak berbelit-belit perizinannya, tidak tumpang tindih. Nah maksud saya apa? Mempermudah iklim investasi, itu satu hal. Betul, tapi gini yang menjadi pertanyaan besarnya adalah kita tidak bisa nih bicara mengenai UMP dulu. Tetapi ada hari ini yang menjadi permasalahan adalah ada namanya teh winter ini. Bagaimana industri startup dan dunia digital yang sekarang ini menyerap jutaan tenaga kerja menghadapi berbagai permasalahan gitu. Nah ini yang juga kita sedang upaya selesaikan. Jangan lupa nih yang kayak gini-gini ini gitu. Di luar misalnya buruh dan teman-teman pekerja lainnya gitu. Nah ini satu hal. Nah dalam konteks ini juga tentu kerangka untuk aturan terkait dengan upah. Ya kita akan cari formulasi terbaik. Bagaimanapun yang ada saat ini Kemenaker kan telah menjalankan upayanya nih gitu. Sesuai dengan aturan yang terjadi ya yang ada. Jangan sampai begini, kita ingin kalau bisa pekerja ya gaji setinggi-tingginya, perlindungan setinggi-tingginya. Tetapi kan ternyata permasalahannya situasi ini kan tidak semudah itu gitu loh. Kita kan juga mesti melihat kemampuan industri kita, kemampuan dari para pengusaha kita. Tapi persoalannya di mata para pekerja ini lebih kebijakan soal UMP ini lebih menguntungkan pengusaha, lebih menguntungkan investor ketimbang pekerja. Bagaimana kemudian supaya itu balancing? Jadi nggak terlalu pro ke satu pihak, itu gimana? Ya, kalau kan jumlahnya lebih banyak pekerja dibandingin pengusaha, Mas Zaky. Jelas, ini kan kita harus duduk bareng yang pasti. Udah nggak mungkin lah kita misalnya tadi bilang harus buat aturan sendiri. Enggak, kita duduk bareng lagi. Kita masuk Mbak Mira ya pasti akan kita... mencabut itu nggak PP 78 tahun 2015 nggak? Itu aja saya langsung tanya saya ya tidak Mbak? akan masuk ke situ karena apa? Ya tentu semua kita harus review sama-sama. Terkait dengan Omnibus Law aja kan kita sedang buat operasionalisasi di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Dan semua fleksibel loh PP ini gitu loh. Termasuk adalah apa? Ya kan kebutuhan 2022 dengan kebutuhan nanti 2025 dan 2006. Ya kita lihat. Yang masih tadi betul kata senior saya ini ya, abang saya ini Bang Eriko. Ya bagaimanapun ya undang-undang atau aturan itu dibuat oleh manusia gitu. Tentunya akan terus kita sempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Yang paling penting Pak Prabowo dan Mas Gibran jelas punya keberpihakan. Kita kenapa bicara mengenai keberpihakan? Mohon maaf nih,
kita bicara mengenai makan siang gratis dan minum susu gratis. Oke, Loh ini soal kan mengurangi, stunting tuh, nanti saya bahas ini, bukan isu hanya kesehatan. stunting, tetapi ini kan mengurangi biaya, Ya. kos yang dikeluarkan oleh pekerja. Ya kan? Kemudian kita juga ini misalnya ingin agar misalnya anak-anak muda usia 18 sampai 24 tahun itu bisa lebih banyak diserap ya oleh industri dan menjadi pegawai tetap. Dengan apa? Kita akan memberikan semacam premi asuransi gitu loh kepada anak muda, kepada perusahaan-perusahaan. Karena apa? Hari ini isu besar bagi anak-anak muda adalah lapangan pekerjaan. Nah, ini yang coba kami selesaikan juga. Bukan hanya satu sisi, banyak hal nih yang kita coba selesaikan bersama. Tentu duduk bareng nanti dengan teman-teman media, dengan Mbak Mira dan teman-teman lainnya. Baik. Kita duduk bareng itu. Nggak bisa ini selesai hanya Duduk satu bareng pihak. ya, nanti ditunggu duduk Betul. barengnya Ya, kayak termasuk gimana. diantaranya kan Bisa di nggak, Mbak DPR. tripartit nih? Oke, Silakan. mau ditanggapi? Ya, Boleh, silakan. Ya, semua konsep-konsep dari Bang Jaki selaku tim kemenangan TKN ya, 02, Tim kampanye, Pak. tim kampanye 02 itu hulunya bukan hilirisasi ya, hulunya adalah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Iya. Kalau undang-undang itu belum direvisi sesuai dengan Aturannya udah begitu. Kalau lalu kata Bang Jaki bicara tentang PP-nya, dia tidak akan bisa bergerak. Tidak akan bisa lagi kita bicara tentang keadilan dan kelayakan. Kalau undang-undangnya belum direvisi, maka undang-undangnya dulu direvisi baru kita keluarkan PP. Nah, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu bikin tadi, kalau katakan bahwasannya ini kan nggak bisa dong upahnya tinggi. Upah harus tinggi supaya apa tadi? Supaya daya belinya tinggi. Toh nanti hasil barang produksi yang kecil, menengah, besar bisa terserap dengan baik. Justru bantu perekonomian negara kalau Oke, kayak karena konsumsi kita paling tinggi nggak adalah bisa dari dijanjikan dengan makan siang gratis rumah saja. tangga. Makan siang Iya, gratis tidak konsumsi bisa rumah tangga menyelesaikan kan konsumsi makan rumah gini. siang gratis Ya. tidak menyelesaikan kesejahteraan para pekerja buruh. Nggak bisa. Bukan Oke. menyelesaikan, tetapi itu kan salah satu upaya. Di antaranya kita juga penyediaan Maka masalah sampai kapan? rumah murah misalnya. Iya kan, itu juga kita lakukan. Misalnya ada rumah tapak, 500.000 kita targetnya. Setiap tahun di kota ada, di desa Itu ada. untuk pekerja? Iya, untuk diantaranya untuk pekerja gitu. Maksudnya, jadi kita ini tidak bisa menjadi satu pintu, tapi semua sisi kita upayakan. Jadi bukan hanya bicara mengenai undang. Nah, undang-undang tadi, Mbak, mohon maaf ya. Sampai dengan hari ini itu mendapatkan respon yang positif gitu. Kita bicara mengenai tingkat investasi dan juga termasuk dengan pertumbuhan ekonomi. Enggak, mohon maaf ini kan kalau misalnya orang tidak mau investasi, orang tidak mau berusaha, lalu misalnya makin sedikit yang mau berusaha, bagaimana bisa menyerap tenaga kerja gitu loh. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu seberapa besar sih sebetulnya investasi yang masuk ke IKN? Sekarang pertanyaan, dari bukan IKN luar Mbak, negeri? bukan IKN dong, Ya, itu Indonesia kan- maksudnya. Iya, masuk ke Pertanyaan IKN dong. Enggak hanya IKN Mbak, pertanyaan Undang-Undang besarnya Cipta gini. Kerja mempermudah iklim investasi ya, salah Bukan satunya hanya investasi IKN. di Gini, IKN. mesti Tapi dilihat kan dulu. kenyataannya dari luar Bagaimana belum di ada. tengah situasi sulit hari ini, pasca Covid, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa rebound. Ya Oke, Bang Eriko di mengakui itu. 5%. Ya kita masih itu diantaranya ada upaya itu. Ya, Nah kita ya. selesaikan dulu satu-satu. Makro dulu selesai, baru Oke. kita selesaikan yang bawahnya ini gitu loh. Pelan-pelan, nggak mungkin semuanya langsung blek sekali gitu loh. Oke. Semuanya ini kan nggak bisa ada masalah semua, kita selesaikan semua. Makro selesai, ekonomi kemudian udah semakin stabil, nah, kita akan masuk Tapi selanjutnya. hulunya di Undang-Undang Cipta Iya. Kerja Iya. Bang Zaki, karena Iya. itu payung hukumnya. Saya mau ke paslon 3 dulu Iya. ya. Sebentar Bang Eriko, bahwa pada saat Mas Ganjar menjadi Gubernur Jawa Tengah, Mas Iya. Ganjar itu sempat diejek karena UMP di Jawa Tengah itu yang paling Paling rendah. Paling rendah. Pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian capres Anda ini mengatasi persoalan soal UMP ini? Mbak Rifana, saya mau tanya, UMP tertinggi di mana? Jakarta. Jakarta. Apa cukup? Bekasi Gimana, dong Mbak? tertinggi. Kalau Iya. dari data BPS yang sekarang nggak cukup. Udah Nggak cukup kan? cukup. Nah sekarang saya tanya, begini Karena Bu Mira, kepada kita semua, adik-adik mahasiswa dan seluruh penonton pemirsa dimanapun Anda berada, naik gaji 30-40%. Harga beras saja sekarang udah 16.000, 18.000. Harga telur naik, harga segala macam. Terus so what? Apakah itu yang diharapkan? Kan bukan itu. Tapi bagaimana nilai uang yang diterima itu berharga. Bisa membeli kebutuhan pokok. Nggak usah dulu aneh-aneh. Kebutuhan pokok. Saya nggak usah jauh-jauh, saya di Jakarta. Mereka semua mengeluhkan kenaikan harga. Nah terus ada gunanya naik gaji kalau naik harga. Mbak Rifana, yang kita tahu Mbak Mira, sebelum naik gaji udah naik harga-harga. Betul? Harga pangan 20% Betul. naik, UMP Ya. cuma 3%. Betul. Nah, jadi sekarang apa itu yang mau dicari? Nah, sekarang di Jawa Tengah, betul UMP-nya memang rendah. Tapi bagaimana kebutuhannya? Itu kan kembali. Bagaimana menyesuaikan. Nah, ini tidak bisa dikerjakan hari ini kita besok mau rubah. Tidak bisa. Oke. Pasti. Kenapa? Katakan, barang-barang produk ekspor itu butuh beberapa waktu untuk menyesuaikan. Mbak Mir. Tapi di sini perlu apa? Intinya simpel saja. Transparansi. Betul? Pengusaha menyampaikan kesulitannya terbuka dalam diskusi tripartit ini yang dijembatani oleh DPR tentunya, pemerintah, pekerja dan pengusaha. Oke. Tidak bisa pengusaha tiba-tiba, misalnya ini yang ekspor, misalnya ekspor garment. Tahun depan saya mau naik 20-30%. Emang dia bisa naikin harga?
ke luar negeri? Tidak bisa. Ya. Kalau diputus, berapa puluh ribu tenaga kerja yang akan PHK. Nah, jadi ini. Jadi apa cara dari paslon Anda ini? Komunikasi dan juga apa? Jelas. Oke, kita tidak bisa menaikkan gaji pekerja 20%, tapi segini. Nah, terus pemerintah bagaimana? Harga kita tidak naik. Seperti beras. Intervensi. Simpel saja. Saya Mbak Mira, saya itu nanam padi, nanam beras, nanam padi, itu waktu harga 11.000, jualnya cuma 7,5, 8.000. Bayangin, petani nggak jadi kaya, pupuk susah. Nah, sekarang mana? Mana kita mau dahulukan? Ini kan seperti ayam dan telur yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi mau naik pun gaji pekerja 50%. Sementara kebutuhannya naik lebih dari 50%. So what? Nah, jadi intinya Mbak Rifana, bagaimana? Ini undang-undang cipta kerja kan tetap berjalan. Tidak mungkin tidak ada undang-undang. Tetapi kita harus bicara, kita harus diskusi. Nah, menyelesaikan ini perlu tahapan. Kenapa perlu 5 tahun? Karena kenapa? Terhadap pengusaha-pengusaha tidak bisa. Hari ini saya mau naikkan tiap tahun 30%. Kan tidak bisa begitu. Iya kan? Nah, semua harus ada tahapan yang jelas. Tetapi paling intinya Mbak Rifana, ini harus transparan, difahami. Bukan artinya semua rakyat Indonesia tahu ya, tapi betul-betul yang tripartit itu tahu dan sepakat menyetujui. Apakah pasti sempurna? Belum tentu. Tapi paling tidak ada upaya menuju ke sana. Ini meneruskan dan menyempurnakan. Itu intinya pasangan 03. Betul? Saya mau ke Timnas Amin, paslon 1. Pada saat Mas Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 2 kali ya memenuhi keinginan para buruh untuk menaikkan upah. Tapi persoalannya itu dianggap sebagai pengusaha terlalu berpihak kepada buruh. Itu merugikan pengusaha. Ini gimana nanti kalau misalnya terpilih? Enggak, pengusaha waktu diundang dia enjoy-enjoy aja. Dan soal itu udah dikerjakan oleh Anies ya. Jadi upah tetap tinggi, tapi diupayakan layak lah begitu ya. Tapi harga juga dimonitor, apakah ada i-pasar kan. Jadi dia udah mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Ada pengendalian harga. Iya, itu udah betul. Terus? Jadi satu hal, harga nggak boleh ngaco, ya di satu side ya pendapat orang itu kan hidup bukan sekedar makan apa saja, bisa punya tabungan, punya apa, dia bisa memelihara diri lebih jauh lah. Itu kan tujuan kita hidup ya. Jadi saya rasa itu. Nah sekarang ini Mas ya, Pak SBY itu presiden kita 2004-2009, 2014 itu dia menghapus pengangguran dari 10,22% menjadi 5,94. Jadi turunnya tuh 4,13% atau sekitar 45% drop. Di pengangguran turun. Sekarang? Nah, Pak Jokowi dari 2014 sampai sekarang itu hanya turun 0,62%. Atau sekitar ya 10% lah turunnya begitu kira-kira begitu. Jadi itu Pak SBY tanpa Omnibus Law. Ini menarik nih, tanpa undang-undang cipta kerja. Tapi kan suasana ataupun situasi ekonomi global kan juga berpengaruh. Jangan nyalain global. Justru investor-investor besar itu yang tanda kutip civilized ya, bukan dari RRC mereka ya. nggak mau ke sini. Bukan, mereka mengkritik yang lebih beradab ya. Mereka mengkritik undang-undang cipta Omnibus kerja. Law karena dia orang banyak duit nih mau invest. Tapi bolehlah jangan merusak lingkungan, jangan anti human rights, anti hak asasi manusia, jangan mengejar upah buruh. Mereka begitu. Jadi sekarang banyak ya Mbak ya di Indonesia ini, industri-industri itu ketentuan dia apa namanya comply itu apa ya? Comply itu sesuai dengan peraturan standar yang tinggi, itu bukan karena peraturan pemerintahnya, tapi karena dipaksa oleh buyernya. Saya mau beli barang Anda, tapi asal Anda menggunakan lingkungan hidupnya begini, jangan ada pekerjaan anak, jangan menindas buruh gitu loh. Ya, jadi paslon Anda ketika misalnya nanti mendapatkan mandat terpilih akan memenuhi begitu ya, setiap buruh ingin naik upah bukan, akan diikuti. Sebentar. Sambil Tapi gini, harga. di satu sisi, sebentar dong. Di satu sisi, enggak, itu udah dikerjakan. Di satu sisi ada jangan mengadu domba antara buruh dan pekerja. Ada peran negara yang justru tidak dikerjakan. Contoh, Malaysia logistik biaya logistik udah 13%. Ya, biaya logistik kita paling mahal. Paling mahal. Dan itu tugas negara, bukan tugas swasta. Negara ini kok nggak berhasil menghapus pungli, menghapus biaya-biaya yang begitu mahal dan sehingga kalau itu dihapus seperti Malaysia, buruh naik, pengusaha happy-happy aja kok. Bunga bank kita kan kayak rentenir. Orang mau pinjem 12% bunganya, 11%. Begitu dapat untung bayar bunga dulu.
Sementara di negara tetangga cuma 6%, 7%. Ya. Hal seperti ini harusnya bisa dikerjakan oleh negara. Jadi kira-kira gitulah. Oke, baik. Gitu. Saya mau tanya ke Mbak Mira ya, Saya kira bagaimana? mulai ngerespon dong. Oke, sebentar. Kita udah mau break dulu nih. Saya mau minta tanggapan Mbak Mira. Bagaimana kemudian Mbak Mira melihat ataupun mendengar tadi janji-janji dari ketiga jubir untuk mengatasi persoalan kenaikan upah buruh ya. Tapi jangan dijawab dulu, kita harus jeda. Ya Jangan kemana-mana, tetap Allah, bersama udah. kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Pilihan Indonesia jelang debat Pamungkas Capres 2024. Saya mau dengar dulu nih. Saya udah bersama dengan Mayfri Syarif. Kita pengen dengar dulu nih yel-yel. Mau Yel-yel kita dulu, dengar lagi. Mep. Coba suaranya Ya. dari 01, mana Ya. suaranya? Suaranya mana nih yel-yelnya? Oke. Oke, 02 silakan yang udah dandan dari jam 4 subuh tadi. Wah, ini kok nggak Oke. kompak ini. Aduh, Coba kita nanti kasih. diulang. Nanti diulang. Gak kompak nih. Kita Ayo. lihat. Oke, nomor 3 silakan. Oke. Oke. Udah. Baik, terima kasih banyak. Emang beda ya. Kenapa? Energi anak muda sama ini. Iya, mungkin nanti Bapak bisa Ibu latihan lagi ya Bisa sambil kita latihan tungguin lagi. karena kita masih akan sama-sama mengawal jelang debat ini. Rifana tadi terakhir bertanya apa nih omon-omon janji-janjinya dari tiga tim sukses ya. Saya mau ke Mbak Mira nih ya. Oke, Rifana oke. kali ini Mbak Mira ini menanggapi apa yang tadi dijanjikan. Yang paling realistis yang mana nih Mbak? Ya kalau menurut saya gini ya, nggak usah khawatir lah, nggak usah takut gitu ya. Siapapun nanti presiden yang akan terpilih untuk menaikkan upah buruh dengan tinggi, apa coba ruginya? Malah untung loh Indonesia negara ini kalau upahnya tinggi. Nggak perlu takut, nggak perlu rugi tuh pengusaha gara-gara upahnya tinggi, pengusaha bangkrut. Dan ada salah satu paslon mungkin salah satu paslon presiden menyampaikan bahwa buruh jangan minta kenaikan upah terlalu tinggi, nanti pengusahanya Siapa lari tuh, Bu kabur Mira? gitu ya. Jelas Nah, ini, Siapa saya Mira. kira Nggak boleh ini, itu boleh dicabut ya, nggak transparan. masalah. Boleh, Pak boleh. Prabowo ya, Oh, Pak Prabowo. saya menyampaikan juga kepada media pada saat itu Tempo, CNN dan sebagainya. Saya kecewa, bener gitu ya dengan pernyataan beliau. Karena apa? Investasi kabur itu bukan karena upah tinggi, karena korupsi, Iya. karena infrastruktur Aset. gitu loh, karena birokrasi gitu loh. Iya. Kalau upah ini di negara-negara Eropa itu nggak ada masalah kok upahnya tinggi. Kalau orang-orang cerdas tuh profesor-profesor yang cerdas yang nggak greedy, pengusaha yang nggak greedy, dia oke upahnya buruhnya tinggi. Yang penting produktivitas tinggi. Oke. Nah nggak usah khawatir bang. Loh terus gimana kalau misalnya nanti apa namanya itu pengusaha tuh kita contoh nuh sekali lagi maaf ya bang. Contoh yang Pak Gubernur Anies lakukan kartu pekerja. Aspek Indonesia itu ada 100.000 lebih dari seluruh Indonesia dan paling besar itu di Jakarta 60.000. Sangat bahagia banget nerima kartu pekerja. Karena apa? Sembakonya murah benar itu. Dengan kartu pekerja, dengan upahnya yang tadi tidak sesuai itu dia bisa kebantu gitu loh maksudnya. Jadi ada namanya stimulus-stimulus yang lain lah di luar Ya, upah. Anies oke lah. Kalau memang upahnya nggak bisa tinggi gitu loh. Jadi nomor 3 masih oke ya. Oke, jadi Yang paling oke nomor 1 ya. jadi intinya lagi-lagi yang diharapkan itu adalah benar-benar aturan yang memihak bagi masyarakat Iya. ya. Memihak Betul. bagi masyarakat tidak hanya aturan saja tapi juga implementasinya harus sesuai dan tambahan lagi supaya ingat. Jadi gini, kalau kata Bang Jaki bahwa ini akan kita UMKM bisa menjadi pekerja tetap juga. Kalau nggak salah gitu tadi ngomongnya, UMKM atau pekerja informal gitu ya. Masalahnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu meniadakan pekerja tetap, menghilangkan semua gitu loh. PKWT. Oke, jadi memang kuncinya di payung hukum ya. Iya. Di Betul. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Dan Kerja. itu bisa Kita dilakukan lihat dengan presiden political yang akan will dari datang. ketiga capres tapi ini. pertanyaan besar saya begini nih, Oke. seakan-akan Pak Prabowo nih yang punya salah Memang sama iya. Omnibus Law. Memang iya. Oke. Saya bingung gitu. Ini ada Nasdem PKB di sini. Tadi yang kan saya paling udah bahas. Nah, ini gini ya. gitu loh. Tapi semua Di sini partai ada pendukung Anda PDIP. juga. Iya, ini tiga-tiganya Maksud semuanya saya begini, setuju. maksud saya Iya. begini, ini kan situasinya seperti itu gitu, Iya. ya kan?
Ya tetapi kita lagi-lagi. Kita kan bicara next government Iya. gimana? Betul. Ya, Government Anda kalau saya nanti terpilih mau kita nggak akan merevisi? duduk bareng. Undang-undang itu bukan kitab suci. Kita akan review terus sesuai dengan kebutuhan zaman. Dan terbukti apa yang dilakukan, Mbak. Iya, kalau kita lihat tadi nih saya di sini- senang nih, mohon maaf nih, saya senang dengan beliau menyebut Pak SBY berhasil kok 10 tahun. Tanpa Iya omnibus law. Tanpa omnibus law. Ah. Ya di era Pak Jokowi situasinya berbeda. Pak Jokowi mencoba cara lain. Tapi ingat. Berhasil nggak menurut Demokrat? Iya, saat ini masih terus kita review, ada perbaikan, Mbak. Ya. Pertumbuhan ekonomi kita bagus kok. Padahal lagi pandemi COVID, semua negara drop habis-habisan. Indonesia salah satu yang bisa bounce back. Ini harus dihormati. itu karena dan dihargai. Omnibus Law? Salah satu diantaranya itu berdasarkan Oke. analisa para ahli ekonomi. Baik, Nah, baik, terus terakhir baik. sebagai closing, saya ingin sampaikan. Enggak, jangan ada closing nih. Enggak, Nanti bukan. saya harus kasih kesempatan. Ini kita udah mau break. Oke, Nanti kalau closingnya masih ada satu Bukan isu closing, lagi. terkait dengan Mbak Mira tadi. Oke, silakan menanggapi mulai dari Mohon closing. maaf, apa yang baik di era Pak SBY, apa yang baik di era Pak Jokowi, akan ada semua di era Pak Prabowo. Karena keduanya ada di Pak Prabowo. Baik, baik. Itu aja saya Sekali bilang lagi, ya. tapi ada suara-suara voiceless ya, suara-suara masyarakat bawah yang harus didengar juga oleh ketiga Betul. pasangan Iya, calon betul. presiden dan juga calon wakil presiden. Setuju. Salah Sepakat. satunya adalah payung hukum di mana Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dan dianggap merugikan Kita akan kaum pelajari. pekerja. bukan hanya pekerja tetap, tapi pekerja informal. Bukan hanya Oke. pekerja formal, Baik. tapi informal. Itu yang harus juga diperjuangkan oleh Ya. tiga paslon ini. Sepakat. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mbak Mira. Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia, Mbak Mira Sumirat, tadi udah memberikan pandangan-pandangannya tentang gagasan dari ketiga capres dan juga cawapres. Semoga nanti bisa Iya, ditagih kalau salah satunya terpilih ya Mbak ya. Dan terima pada tanggal kasih 14 Februari Mbak Rifana tadi sama 2024. Mbak Mira. Langsung terus tiga-tiga tadi itu. Terima kasih Mbak Oke. Mira. Itu soal hati Oke, ya. oke, Betul. baik. Terima kasih Mbak Mira. Kita nanti lanjutkan lagi ya. Kita- Isu ketenaga kerjaan panas. Kalau Iya. tadi isu ketenaga kerjaan panas, tapi bicara soal Omnibus Law juga nanti kita akan bahas soal undang-undang kesehatan. Omnibus juga itu. Iya, isu kesehatan ini juga menjadi Itu satu hal parah yang tuh. penting. Tapi Oke. tentu kita akan bahas kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.